Sister Sisi? Oke, before you mulai materi Feng Demon, sebelum saya menjelaskan materi apa yang kita belajar pada pagi hari ini, let's walk dari oleh nama Andrew. Saya ingin mengecek kehadiran dari kalian semua dulu ya. Good. Maria, ini namanya Violeta? Oke, good. Maria Nova Lota? Oke. Silvia Novata Cicil? Silvia Ratna Daun? Oke. Rosita Simon? Oke. Adriano Sultiano? Good. Yohanes Nedewaku? Oke, good. Fatiana Mulia? Oke. Maria Noya Wijaya? Oke. Versa Astari? Oke. Zebra Sarina Bangu? Oke, good. Yosefa Ganolosi? Oke. Litvina Suryanti Lindung? Oke, good. Karolus Charles Jiwan? Oke, good. Elizabeth Jelita? Oke. Eni Merni Setia? Oke, good. Elsiana Mahul? Oke, good. Angelina Bungayu? Oke. Maria Yunita Anu? Oke, good. Aristo Hastesto Malik? Oke, good. Mode Fantura Julio? Oke, good. Destiana Suryanti Jelita? Oke, good. Oke, meine Schülerinnen, ich habe schon euren Namen angerufen und guten Morgen, meine Schülerinnen. Guten Morgen! Okay, wie geht's euch? Gut, Ihnen? Okay, heute Morgen geht es auch mir gut, kabar saya juga pagi ini baik und ich freue mich sehr mit euch getroffen. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua und hoffentlich haben Sie schon vorbereitet, heute zu Aktivitäten mitkommen. Besar harapan saya semuanya sudah siap mengikuti kegiatan sepanjang hari ini. Oke, selanjutnya adik sekalian, untuk pelajaran hari ini terkait pembelajaran bahasa Jerman hari ini ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan sama kalian semua. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami teks terkait pembelajaran bahasa Jerman. Oke. Tetapi sebelum kita masuk pembahasan lebih jauh, karena kita belum memulai dengan doa, makanya kita mulai dengan kegiatan kita dengan berdoa. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sisi. Good. Baik, terima kasih kepada kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya terkait kegiatan kita sepanjang hari ini, kurang lebih sepanjang 30 menit ke depan. Jadi kita akan membicarakan tentang keluarga. Oke, sebelum kita masuk ke sana, di beberapa pekan kemarin yang telah lewat, kita belajar tentang keluarga ya. Jadi kurang lebih beberapa minggu kemarin, beberapa hari kemarin kita pernah belajar tentang keluarga. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya minta kesediaan dari kalian semua, mungkin ada yang bisa menceritakan sedikit tentang kehidupan keluarganya. Kira-kira anggota keluarganya itu jumlahnya berapa, pekerjaan orang tuanya apa, pekerjaan orang tua ibunya berapa, sudah berapa jumlah saudara dan saudarinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin ada yang ingin menceritakan kehidupan keluarganya.
Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. MC. Coba MC ceritakan dulu. Oke. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang keluarga saya. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elsiana Maul, umur saya 18 tahun. Saya mempunyai seorang ayah dan ibu yang bekerja sebagai seorang petani. Oke. Saya memiliki 4 saudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Jumlah anggota keluarga saya 7 orang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Yuk. Ada lagi yang ingin bercerita? Di high school? Yeni. Oke, Yeni. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan keluarga saya. Yang pertama, saya memperkenalkan dulu nama saya. Nama saya Emilia Setia, biasa dipanggil Yeni. Saya berumur 17 tahun. Saya mempunyai 5 saudara, 1 saudara laki-laki, 4 saudari perempuan. Kedua orang tua saya bekerja sebagai petani. Oke, Duh, tepuk tangan dulu. Saya minta satu orang lagi lah untuk bercerita tentang keluarganya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? In, mau bercerita? Iya, Pak. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Ita Palunta. Saya berasal dari Gulukola, umur saya 17 tahun. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan anggota keluarga saya. Saya beranggotakan 5 bersaudara. Saya adalah anak yang sulung dan pekerjaan kedua orang tua saya adalah petani. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, baik, terima kasih atas kesempatan yang kalian telah saya berikan kepada kalian untuk memperkenalkan sedikit tentang gambaran keluarga kalian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk tema kali ini kita berbicara tentang kehidupan keluarga. Jadi pemahaman tentang keluarga, kalau kita di kampung kita sekarang ini yang kita tinggal ini, dari pemahaman tentang keluarga itu orang di luar sana juga tetap dikatakan keluarga. Orang yang di luar sana juga tetap dikatakan keluarga. Tetapi sebenarnya keluarga itu tidak menghubungkan orang yang lain. Tapi keluarga itu sebenarnya dia hanya terdiri dari bapak, mama, dan anak. Jadi itu yang dikatakan keluarga. Oke, good. Terkait kegiatan kita sepanjang hari ini kurang lebih selama 90 menit ke depan, jadi kita akan membahas tentang keluarga. Jadi ada sebuah wacana atau teks deskriptif. Kebetulan yang akan kita belajar itu adalah teks deskriptif, bukan berbicara tentang keluarga berbentuk dialog, tidak. Tetapi kita berbicara tentang teks deskriptif itu terkait bukan tentang dialog, tetapi tentang teks deskriptif. Karena kalian sudah membentuk kelompok seperti ini, selanjutnya saya akan bagikan teks terkait IPA ini, atau saya bagikan teks ini nanti ke dalam kelompok. Ya, kelompok satunya mana? Oke, kalian punya ida saja lah ya. Keluarga ida saja. Terus yang ini keluarga bonus saja ya. Oke. Good. Yang ini Monica saja lah ya. Oke. Terus yang ini apa namanya? Ahmad atau nih? Oke, good. Oke. Bagaimana, sudah dapat semua? Sudah. Oke, yakin dapat semua dari teks? Kalau sudah itu, selanjutnya saya minta perwakilan dari setiap kelompok dulu untuk membacakan teks yang sudah kalian dapatkan di setiap kelompok. Minta perwakilan dari setiap kelompok untuk berdiri di depan kelas untuk membacakan teks yang sudah kalian dapat. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, good. Daripada lama-lama kita langsung saja ya. Bagaimana? Ya, Pak. Ya, mulai dari sini saja. Ich bin Ida.
Ibona in Denpasar, Unbin, Setzen Jahre alt. Unsere Familie ist groß. Ich habe 4 Geschwister, 2 Brüder und 2 Schwestern. Unsere Großeltern wohnen auch hier. Mein Vater ist Bankkaufmann. Er arbeitet von morgen um 8 Uhr bis um 5 Uhr am Nachmittag. Meine Mutter ist Verkäuferin. Sie arbeitet 10 Stunden pro Tag, also um 10 Uhr bis 4 Uhr. Meine Großmutter ist Rentnerin und mein Großvater ist Rentner. Sie sind schon alt und arbeiten nicht mehr. Oke, jangan kasih korupsi aplaus. Oke. Ich heiße Boris Dongman und ich bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Murnau. Mein Vater arbeitet bei der Post. Er ist Briefträger. Meine Mutter ist Hausfrau. Meine Schwester ist erst 13 Jahre alt und mein Bruder ist schon 19 Jahre alt. Oke. Samstag und Sonntags bin ich auch bei Oma in Weilheim. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kelompok berikut. Ich bin Monika Ecker. Ich wohne in Erfurt und Bisetzen. Meine Eltern sind beide Berufstätig und kommen erst um 5 Uhr nach Hause. Mein Vater ist Automechaniker und meine Mutter ist eine Angestellte in einer Firma. Ich bin oft allein zu Hause. Ich mache selbst das Mittagessen und esse allein zu Mittag. Aber das macht nichts. Ich lese manchmal etwas ordinary. Oke, tuh, jangan kasih korupsi aplaus. Tangan. Oke, yang terakhir kelompok empatnya. Oke. Mein Name ist Ahmad Fatoni und bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Lombok, aber meine Familie wohnt schon 19 Jahre in Solo. Mein Vater ist Polizist und meine Mutter unterrichtet im Kindergarten. Meine 2 Schwestern besuchen Nordschule und mein Bruder studiert Mathe in Yogyakarta. Einmal pro Jahr besuchen wir unsere Oma und unseren Opa in Lombok. Oke, tuh, jangan kasih korupsi aplaus. Oke, selanjutnya kita kembali ke kelompok masing-masing. Silakan. Oke, yuk. Oke, baik, kalian sudah membacakan teks itu. Dari besar harapan saya nanti dengan memodalkan materi yang pernah dikasih sebelum-sebelumnya, bahwa kalian sudah baca tentang kosakata. Dari besar harapan saya kalian bisa memahami teks yang sudah kalian dapatkan untuk di setiap kelompok. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan teks itu nanti, memahami teks itu, kalian nanti akan diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang pertama, yaitu mencari informasi yang ada di dalam teks. Oke, tuh. Saya akan bagikan LKPD-nya dulu. LKPD-nya. Ini kelompok 1, ya. Oke. Ini kelompok 2. Oke. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Terus ini kelompok 4. Oke. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab soal ya, atau tagihan yang ada di LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Ya.
Oke, baik, dengar sudah. Instruksinya adalah untuk LKPD 1, kalian menggali informasi yang ada dalam teks untuk dipindahkan ke tabel. Isi berdasarkan tagihan yang ada di tabel. Jadi tabelnya sudah disediakan di situ, tinggal dicarikan informasinya di teks, setelah itu nanti dipindahkan ke tabel. Jadi seperti itu instruksinya. Ya, oke, good. Silakan kalian berdiskusi dengan teman yang lain dari kelompok ke kelompok. Mungkin ada yang tidak paham, tapi tempat ya saya persediakan. LKPD 1 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah itu kita masuk ke lembar kerja yang kedua, yaitu mencari informasi nanti ya, informasi tambahan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat informasinya yang ada di LKPD yang kedua ya. Kelompok 1 dari mana? Oke, kalian ya. Oke, silakan kalian kerjakan itu. Ini LKPD yang kedua. Ya, LKPD yang kedua. Terus ini LKPD yang kedua. Ketiga ya, kedua untuk kelompok 3. Ini LKPD yang kedua untuk kelompok 4. Ya. Oke. Perhatikan kemari sudah. Instruksinya adalah kalian mencari informasi tambahan, ya. Kalian mencari informasi tambahan, ya, terkait teks yang sudah kalian baca tadi, ya. Mungkin ada informasi tambahan, silakan kalian menyelesaikan LKPD yang kedua, ya. LKPD yang kedua. Ya. Jadi kalau tidak paham, silakan Anda berdiskusi dengan temannya, dengan teman kelompok yang lain. Silakan kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompok lain kalau tidak paham. Silakan berdiskusi dengan kelompok lain. Ya. Kalau tidak paham. Jadi sekali lagi kalian diminta untuk mencari informasi tambahan. Jadi kalian mencari informasi tambahan selain yang sudah kalian dapatkan di tabel yang pertama tadi, ya. Di LKPD 1 tadi kalian sudah selesaikan pekerjaan itu. Sekarang LKPD 2 kalian mencari informasi tambahan. Oke, good. Silakan berdiskusi dengan teman. Silakan berdiskusi dengan teman. Sudah? Sudah Pak. Belum? Oke, lanjut dulu. Yang ini masih kerja? Oke, good. Yang ini sudah? Sudah? Kerja dulu.
Baik, sekali lagi kalian hanya diminta untuk mencari informasi tambahan. Oke. Jadi tidak ditambah-tambah lagi di situ, tetapi kalian hanya diminta untuk mencari informasi tambahan terkait teks yang sudah kalian dapatkan tadi. Ya, itu yang tentang LKPD 2. Sudah ya? Sudah? Ini bukan isinya duit, ya? Yang ini bukan isinya duit, tetapi untuk lembaga yang ketiga nanti kalian diminta untuk menyusun kalimat menjadi teks deskriptif yang utuh, ya? Oke. Kelompok satunya mana? Kalian. Oke. Good. Ini kalian punya kelompok 1, ini kelompok 2, terus kelompok 3, silakan kalian menyusun kalimatnya. Oke, terus kelompok 4. Oke. Oke. Ya, kalian diminta untuk menyusun kalimat. Oke, good. Menyusun kalimat, ya. Menyusun kalimat menjadi satu teks deskriptif yang utuh. Jadi itu apa namanya? Bagaimana kalian menyusun kalimat itu menjadi satu teks deskriptif yang utuh. Ya, saya minta konsentrasi, saya minta kerjasamanya di antara kelompok kalian semua untuk menyelesaikan LKPD yang ketiga. Ya, Pak. Oke, good. Sebelas-belasnya saya beri kesempatan kepada kalian semua, ya. Setelah kalian menyusun, saya akan membagikan dia punya LKPD-nya sudah ya. Yang itu tadi teks terpotong-potong. Sekarang ini saya bagikan LKPD-nya. Oh, kelompok berapa? 2. Oh, ini kalian punya LKPD. Good. Ini LKPD yang ketiga. Oke, good. Ini LKPD yang ketiga untuk kelompok berapa di sini? 4. Oke, good. Instruksinya adalah kalian menyusun kalimat yang sudah dipotong-potong menjadi satu kalimat, satu teks deskriptif yang bagaimana, sudah selesai kerja semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikut, yaitu kita presentasi dulu hasil kerja kalian semua di setiap kelompok. Ya, saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, saya minta dari LKPD yang pertama dulu, LKPD 1. Silakan kalian presentasi di depan dulu. Silakan presentasi di depan dulu. Siapa yang mau? Oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Di atas, Bang Manis. Di atas. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, good. Informasi yang kami dapat dari kelompok Boris yaitu Bisa sih suaranya. yang pertama, Boris berumur 16 tahun dan dia tinggal di Lunau. Ayahnya bekerja sebagai tukang pos dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Oke. Mereka berjumlah 3 bersaudara. Jadi jumlah anggota keluarga Boris adalah 5 orang. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Good. Oke. Baik. Ada beberapa hal yang sudah kalian dapatkan dari teks yang sudah kalian dapatkan tadi terkait informasi-informasi dalam teks itu sendiri. Yang pertama tadi umur dari siapa tadi namanya? Boris. Umur dari Boris. Setelah itu tempat tinggal keluarganya di mana, pekerjaan orang tuanya di mana,
ayah ibunya bekerjanya sebagai apa, jumlah anggota keluarganya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada berbagai macam informasi yang sudah kalian dapatkan dari teks yang telah dibagikan itu. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Oke. Good. Selanjutnya kita presentasi atau bacakan dulu hasil kerja kelompok untuk LKPD yang kedua. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada kelompok berapa di sana? 4. Kelompok 4. Oke. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok LKPD 2. Teman-temannya perhatikan ke depannya. Oke, good. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke. Saya akan memberikan sedikit informasi terkait keluarga Ahmad Fatoni. Oke. Einmal Prohya besuchen berunsere Oma und unsere Opa in Lombok. Mungkin itu sedikit informasi yang kami dapat dari keluarga Ahmad Fatoni. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Dari informasi yang didapat dari hasil diskusi kelompok 4 itu adalah Einmal Prohya besuchen berunsere Oma und unsere Opa in Lombok. Ya. Jadi sekali dalam setahun mereka pergi mengunjungi oma dan opanya yang tinggal di Lombok. Itu artinya ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Good. Selanjutnya kita masuk ke LKPD yang ketiga tentang menyusun kalimat yang dipotong-potong tadi. Siapa yang ingin tampil? Oke, kelompok satunya. Oke, silakan kelompok satu. Tepuk tangan dulu. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada saya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ulang hasil susun kalimat yang kami buat tentang keluarga Ida. Oke, good. Ich bin Ida. Ich wohne in den Passat und bin 16 Jahre alt. Unsere Familie ist groß. Ich habe 4 Geschwister, 2 Brüder und 2 Schwestern. Unsere Großeltern wohnen auch hier. Mein Vater ist Bankkaufmann. Er arbeitet von morgen um 8 Uhr bis um 5 Uhr am Nachmittag. Meine Mutter ist Verkäuferin. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita bangkit berdiri dulu. Pernah dengar nyanyi lagu Putar tak? Oke, sekarang kita menyanyi dulu ya, sebelum kita akhiri dengan doa. Ya, Oke. Pak. Putar tak, ya. 1, 2, 3 tepuk tangan semuanya. Hallo Rides, guten Tag, hallo Rides. Danke prima gut, tschüss auf Wiedersehen. Oke, silakan berdoa dulu sebelum kita akhiri pelajaran kita. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dulu. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama 90 menit yang sudah kita nikmati. Dari besar harapan saya, kalau sudah sampai di rumah di asrama, jangan lupa belajar kembali terkait materi yang sudah kita belajar pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak.